Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca ayat yang ke-213 dari surat Al-Baqarah. Dan salah satu pelajaran yang menarik pada pertemuan di surat Al-Baqarah ayat 213 yaitu bahwa semua yang mendapatkan petunjuk itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka di sini faktor petunjuk sangat-sangat diperlukan oleh seorang hamba di dunia, agar dia bisa membedakan mana ada yang hak, mana yang batil, mana kalau terjadi perselisihan di manakah jalan keluarnya. Maka ini faktor petunjuk sangat penting. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika salat malam beliau sering meminta petunjuk. Ketika salat malam beliau sering meminta petunjuk. Seperti misalkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal laili yusalli yaqul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika bangun malam beliau membaca doa ini. Doa ini berarti adalah doa yang dibaca tatkala bangun malam. Di sini terjadi perbedaan pendapat, apakah ini dibaca tatkala di dalam salat? Kalau di dalam salat apakah ketika istiftah, ataukah ketika sujud, ataukah ketika sebelum salam, atau dibaca di luar salat, yaitu setelah selesai salat atau sebelum salat. Yang jelas Nabi Muhammad SAW kana idza qama minal lail. Nabi Muhammad SAW jika beliau bangun salat malam, dalam keadaan salat beliau berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiris samawati wal ard, alimil ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnih, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Artinya, wahai Allah yang memiliki pengatur malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui akan hal gaib dan yang terang, Engkaulah yang menjadi hakim, pemutus keputusan di antara hamba-hambamu di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Maka berikanlah petunjuk kepadaku di dalam apa yang diperselisihkan, petunjuk berupa kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan seorang muslim minta petunjuk, dan faktor petunjuk sangat penting. Faktor petunjuk dalam kehidupan seorang muslim sangat penting. Baik petunjuk untuk berakidah yang benar, tidak mensyirikkan Allah, atau petunjuk untuk ditunjuki bagaimana tata cara ibadah yang benar, atau petunjuk dalam bergaul, dalam perihal muamalah, interaksi sosial. Senantiasa dia bisa minta petunjuk tatkala mungkin tarik ulur kepentingan, maka dia diberikan petunjuk agar lebih arif menghadapi masalah, agar lebih tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah,
mengakhirkan hawa nafsunya agar lebih menginginkan kebaikan baik untuk dia ataupun untuk orang yang digaulinya, maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dalam tingkah laku. Kita itu salah satu sifat buruk manusia adalah mempunyai kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Makanya kadang-kadang ada orang yang mungkin dia tidak mau makan bersama orang lain di tempat umum karena mungkin dia malu dilihat mempunyai kebiasaan buruk, makannya mungkin tidak sesuai dengan sunnah, atau makannya mungkin mengurangi wibawa dia, mengurangi muruah dia. Maka dia mungkin akhirnya makan sendirian, tidak di hadapan orang banyak dan semisalnya. Nah, ini menunjukkan karena yang namanya akhlak itu susah untuk dibuat-buat kecuali yang sudah terbiasa. Ya, akhlak seseorang akan terlihat bagaimanapun, dan subhanallah terutama lisan. Ya, lisan itu ketika kita mungkin berhadapan dengan seseorang, mungkin pertama kali kita berhadapan, orangnya pendiam tuh, pinanya tidak terlalu banyak omong. Ya, karena baru pertama kali ketemu, masih jaga image. Tapi kalau sudah kedua, ketiga, apalagi hidup bersama, apalagi puluhan tahun, maka ketahuan sifat aslinya. Maka ada pepatah Arab mengatakan kullu ina'in bima fihi yundahu. Setiap tempat itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Ya, kalau isinya memang kebaikan, maka akan keluar kebaikan. Kalau isinya memang keburukan, akan keluar keburukan. Kalau hatinya bersih, maka akan keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang bersih. Kalau hatinya kotor, maka akan keluar keburukan-keburukan yang ada dalam hatinya tersebut. Maka yang seperti ini perlu minta petunjuk kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 213, wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Itu di halaman 366. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada jalan-jalan yang lurus. Allah yang memberi petunjuk, bukan yang lain. Dan apabila petunjuk Allah sudah datang, maka kadang-kadang sesuatu yang mustahil akan terjadi. Dalam artian begini, lihat seperti yang saya sebutkan pada hari kemarin, ini sebagai penekanan saja. Firaun, pengaku Tuhan, orang yang sangat bengis, sombong, congkak. Tetapi ketika dapat petunjuk dari Allah istrinya, maka istrinya beriman. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya petunjuk apabila datang, maka sesuatu yang mustahil bisa saja terjadi. Karena kita berhadapan dengan sang pemberi petunjuk, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika menginginkan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dalam surat Muhammad ada ayat yang berbunyi walau yasha Allahu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka semuanya akan beriman. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Akan tetapi Allah ingin sebagian kalian diuji. Allah ingin sebagian kalian menjadi ujian bagi yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di situ peran petunjuk sangat kuat. Makanya jangan pernah bosan meminta petunjuk. Oleh karenanya kita setiap minimal 17 kali sehari meminta apa? Petunjuk. Dan ini bukan kekurangan. Karena ada sebagian agama yang mengatakan, kenapa kita mengikuti agama Islam? Lawang nabinya sendiri mengajari agar minta petunjuk. Itu berarti nabinya belum di atas petunjuk. Nah, ini keliru. Ya. Kenapa keliru? Karena kita ini mengikuti Rasulullah SAW yang sudah di atas petunjuk, dan kita ingin agar petunjuk tersebut terus ada pada kita sampai akhir hayat.
Bukan berarti orang ketika dapat petunjuk kemudian dia tidak diuji, tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Artinya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Al-Baqarah 214. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, yukhbiru tabaraka wa ta'ala annahu la budda an yamtahina ibadahu bis-sarra'i wal-dharra' wal-masyaqqah kama fu'ila biman qablahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Dia sudah pasti akan menguji hamba-hambanya dengan kesenangan dan kesengsaraan serta kesulitan sebagaimana yang Dia lakukan terhadap orang-orang sebelumnya. Nah, ini perkara hati. Setelah ini, semua dari kita harus selalu meyakini semua dari kita akan diuji oleh Allah. Pasti, ujian itu pasti datang. Ya. Karena itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin." Sungguh kami akan benar-benar, lihat, ada sungguh, ada benar-benar, ada penekanan. Sungguh kami akan benar-benar uji kalian bisyai'in minal khauf, sesuatu dari rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wath thamarat, dan jiwa, wal anfus, dan juga kekurangan buah-buahan, maksudnya kekurangan harta. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pasti ujian itu pasti akan ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengucapkan kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Selalu ada ujian, itu selalu ada. Surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, wala nabluwannakum, yang saya baca tadi di rakaat kedua, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Sungguh kami akan benar-benar uji mereka sampai kami mengetahui siapa yang benar-benar sabar dan siapa yang benar-benar berjuang dari kalian. Dan akhirnya kami mengetahui kabar kalian itu bagaimana kalau dapat ujian. Karena kalau enggak ada ujian, semuanya bisa, tidak ada tertempa. Tidak ada pengetahuan mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang dusta, mana yang jujur imannya. Maka harus selalu ada ujian. Diuji dengan apa? Lihat, Allah berfirman di sini, ya. Kata penulis,
Wa yukhbiru tabaraka wa ta'ala annahu la budda an yamtahina ibadahu bis-sarra wal-dharra wal masyaqqah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa ia harus menguji hamba-hambanya dengan sarra. Sarra diterjemahkan di sini dengan kesenangan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kesenangan ya dan juga kesulitan. Kesulitan misalkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma al-amrad, sakit, penyakit, al-asqam, al-alam, wal masaib, musibah, wan nawaib. Ya, ini termasuk daripada kesulitan atau kesengsaraan, penyakit, musibah. Kemudian juga ada penjelasan bisarra'i wad-dharra, matsathumul ba'sa matsathumul ba'sa wad-dharra, mereka mendapatkan kesengsaraan dan kesusahan. Kesengsaraan al-ba'sa di sini al-faqr. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan, ad-dharra as-saqam, yaitu penyakit. Jadi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu penyakit, kemiskinan, musibah, rasa takut. Nah, ini termasuk daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sebuah ujian yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Dari Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qulna ya Rasulullah ala tastansuru lana, ala tad'u Allah lana?" Kata Khabbab ibnul Arat, dan beliau adalah seorang sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak minta pertolongan kepada Allah untuk kita? Kita sekarang tertindas, diintimidasi. Kemudian, apakah engkau tidak minta berdoa kepada Allah untuk kita?" Maka Nabi Muhammad SAW menceritakan, "Inna man kana qablakum," orang-orang sebelum kalian, "kana ahaduhum yudha'ul minsyar ala mafraqi ra'sih fayukhlasu ila qadamai." Orang-orang sebelum kalian itu disiksa, diletakkan gergaji di kepalanya, kemudian digergaji sampai kepada telapak kakinya. Ini orang-orang sebelum kalian. La yasrifuhu dzalika an dini. Tapi hal itu tidak menjadikan mereka berpaling dari agamanya. Wa yumshatu bi amsyatil hadid ma baina lahmihi wa 'azmihi. Kemudian dia, ini contoh siksa dari orang-orang terdahulu, kulitnya dikuliti dengan besi. Ya, jadi antara kulit, antara daging dan tulang itu terlihat dalam keadaan dia masih hidup. La yasrifuhu an dzalika an dini. Hal tersebut tidak memalingkan mereka dari agamanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'bu ala ghanamih walakinnakum qaumun tasta'jilun." Artinya, demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini sampai-sampai saking amannya dan saking menangnya agama ini di atas agama-agama yang lain, maka seorang musafir berjalan dari San'a menuju Hadramaut. Ini daerah di Yaman. San'a menuju Hadramaut itu tidak ada rasa takut. La yakhafu illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Wadh-dhi'bu ala ghanamih. Dan juga tidak takut seorang yang membawa serigala kepada kambing-kambingnya. Artinya serigala tidak akan memakan kambing-kambing tersebut meskipun digembalakan di samping serigala. Saking amannya. Walakinnakum qaumun tasta'jil. Ini muskilah. Tetapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Ini penyakit manusia, Pak.
tergesa-gesa dalam hal apapun. Ya, tergesa-gesa dalam mencapai kebaikan, tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, tergesa-gesa dalam berdagang, tergesa-gesa dalam memvonis seseorang, tergesa-gesa dalam banyak hal. Ya, walakinnakum dalam berdoa. Tergesa-gesa, sering manusia tergesa-gesa. Maka perhatikan sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya, baik dengan sarra wa dharra, kesenangan ataupun kesusahan, kesengsaraan, kesulitan, sebagaimana orang-orang sebelum mereka dilakukan seperti itu. Fahiya sunnatul jariyah allati la tataghayyar wa la tatabaddal. Lihat ini. Karena itu, yaitu seorang hamba mendapatkan musibah dengan segala macam bentuknya adalah sunnahnya yang berjalan. Maksudnya sunnahnya itu ketentuan. Sunnahnya di sini maksudnya adalah ketentuan, garis bawah itu. Sunnatul jariyah itu artinya ketentuan. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan oleh Allah dan selalu berjalan di atas muka bumi. Bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali akan mendapatkan ujian, akan mendapatkan musibah, akan mendapatkan tes dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Anna man qama bidinihi wa syar'ihi la budda an yabtalih." Lihat, subhanallah. Yaitu bahwa barang siapa yang menegakkan agama dan syariatnya, ia pasti akan diuji. Ya. Fa in sabara ala amrillah wa lam yubali bil makarihil waqifah fi sabilihi fahiya as-sadiqul ladzi qad nala minas sa'adati kamaliha. Apabila dia bersabar dengan dalam perintah Allah dan tidak memperdulikan kesulitan yang menghadang di hadapannya, maka dia adalah orang yang benar mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Ya, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Dan pasti diuji, Pak. Dan harus sabar. Ketika diuji harus sabar. Saya pernah ditelepon oleh seorang pegawai. Kata beliau, "Ustadz, gimana saya kalau saya enggak pakai sogok, saya dimarahin atasan. Kalau saya tidak sogok, kemudian saya akan mendapatkan cercaan dari kawan-kawan. Misalkan ada mutasi, ya, ada mutasi perpindahan jabatan. Maka orang-orang yang ingin dinaikkan jabatannya, dia harus nyetor kepada pegawai mutasi ini. Itu sudah ma'ruf, ya, harus nyogok. Nah, orang ini, si pegawai yang mutasi ini, dia tidak mau. Enggak, saya enggak mau. Ya malah yang ini orang-orang semua ini marah. Ya, marah, duitnya ditolak. Lihat, saking edannya zaman, ya. Edannya zaman atau edannya manusia? Hah? Mana? Manusianya. Allah Imam Syafi'i mengatakan, "Na'ibu zamanana wal 'aibu fina, wa laysa li zamanina 'aibun siwana." Subhanallah. Kita sering mencela zaman kita, padahal aib itu, celah itu ada pada diri kita. Bahkan tidak ada tercela kecuali diri kita di zaman itu. Ini perkataan yang sangat indah dari seorang Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya tidak ada sesuatu yang tercela yang terlihat di zaman itu kecuali kita. Bukan zamannya yang edan, tetapi orangnya yang semakin jauh dari agama. Jadi yang malah ingin mengerjakan kejujuran, ingin mengerjakan sesuai dengan apa adanya, dia dicela. Bahkan timbul sok alim, sok suci, ya, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ini harus sabar. Ujian ini ujian, harus sabar. Jadi ujian itu bermacam-macam bentuknya. Diuji dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesulitan hidup. Ada kadang diuji dengan kesenangan, diuji dengan pergaulan, diuji dengan kawan, diuji dengan keluarga. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, harus sabar. Karena itu adalah sunnatullahil jariyah. Artinya ketetapan Allah yang terus berjalan seperti itu. Aku harus ada selalu ujian. Ada kadang seorang itu, subhanallah,
bapak, ibu atau suami istri lapang hidup, nyaman, punya anak-anak, anak-anaknya luar biasa. Tetapi diuji dari apa? Dari keluarga, adik, kakak, paman, bibi. Ya. Ada kebalikannya. Dia punya suami, istri, anak, kemudian tidak ada ujian dari keluarga. Diuji dari siapa? Dari kawan. Dan terus seperti itu. Selalu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diperlukan dari ujian tersebut adalah apa? Bersabar. Sebagaimana firman Allah tadi, wa basyiris sabirin, dan bersabarlah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Coba perhatikan, penulis mengatakan, apabila dia bersabar dalam perintah Allah dan tidak memperdulikan kesulitan yang menghadang di hadapannya, maka dia adalah orang yang benar mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Ini janjinya bagi siapa yang sabar, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Bahkan itulah letak lezatnya iman. Kalau kita memperjuangkan keimanan kita, di situ terdapat manisnya iman yang susah untuk diungkapkan, saking manisnya. Misalkan hidup di tengah orang-orang yang jauh dari Islam, orang-orang kafir. Maka ketika mereka minoritas misalkan, tetapi tetap mengerjakan syiar-syiar Islam, berjamaah di masjid, ada azan, mungkin cuma 1-2 orang, yang lainnya semuanya orang-orang kafir. Ini terlihat lezat. Itu yang disebut dengan kesempurnaan abadi, kesempurnaan kebahagiaan yang sempurna. Lihat Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihinna wajada bihinna halawatul iman." 3 perkara yang kalau seandainya 3 perkara ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya, yang pertama, an yuhibballaha wa rasulahu mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dari keduanya. Apapun kata orang, saya tetap mengerjakan perintah Allah. Tidak ada masjid di mall misalkan, saya azan di taman. Subhanallah, pengalaman para ikhwah sekalian, waktu saya diundang ke Korea, itu kan nggak ada masjid. Kita singgah di rest area parkiran ataupun tempat untuk makan-makan, nggak ada masjid. Sholat di taman, nggak ada tempat wudhu, dengan air seadanya, beli air berwudhu. Itu pun kita takut-takut, jangan-jangan ini ada kencing anjing di sini. Ya, tapi di situ terasa lezat. Oh begini loh, orang Muslim yang mempertahankan agamanya di tengah orang-orang yang kafir. Dilihatin orang, bukan hanya dilihatin orang, dilihatin anjing sholat. Nah, samping-sampingnya anjing. Ya, maka di situ terlihat. Ada teman saya dulu, beliau berasal dari Algeria, singgah di Italia atau di Perancis saya lupa. Waktu sholat tidak ada musola, nggak ada tempat sholat. Akhirnya azan sendiri di tengah bandara begitu, azan. Ketika dia azan, langsung polisi datang. Wah ini apa ini? Ini mungkin teroris atau apa? Setelah azan datang orang Arab juga ngomongin mungkin, tetapi bukan agamanya. Kenapa kamu azan? Saya cuma ingin sholat. Oh, ya selesai. Tapi harus kuat agamanya. Ya, as-sabiru ala dinihi kal qabidhi al jamr. Ya'ti 'alan nasi zaman, kata Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia suatu masa. Itu sholat yang di taman tadi itu masih mending dalam keadaan cuacanya begini. Enggak, salju. Jadi akan datang kepada manusia suatu zaman, seseorang yang sabar dengan agamanya, dia seperti memegang batu api yang panas. Harus sabar, kuat, kokoh, tidak mudah goyah. Dicelak sedikit oleh kawannya langsung melempem seperti kerupuk kena air. Enggak. Harus kuat. Ya. Harus kuat dalam akidahnya, harus kuat dalam amal ibadahnya. Karena kita beriman bukan karena siapa-siapa, kita beriman karena Allah. Kita yang memerlukan untuk beriman kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan merasakan lezatnya iman. An yuhibballaha wa rasulahu mimma siwahu. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan keduanya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang tidak mencintai orang lain kecuali hanya karena Allah. Wah, ini di zaman sekarang ini agak nadir. Sudah sampai kepada titik nadir ini. Susah didapat. Seseorang mencintai orang lain hanya karena Allah. Tidak ada nilai komersil apapun. Bukan karena kerabat, tapi karena Allah. Dia mencintainya karena Allah. Berpisah, bertemu karena Allah. Bahkan subhanallah, beberapa hadis menyebutkan bahwa orang tersebut ketika dia menziarahi si fulan, kawannya, ketika ditanya, untuk apa kamu menziarahi datang ke sini? Hanya ingin bertemu denganmu karena Allah. Ini amalan yang sangat luar biasa. Pernah nggak kita telepon kawan kita? Oh, kayak di apa kabar? Misalkan Kak Wah nelpon. Apa kabar? Udah lawas kada kelihatan? Ada malah kue lam. Kenapa gerang? Anak bepasan kah? Kada nak nelpon benar ay. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini termasuk daripada amalan sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabbuna fi jalali ala manabir min nur, wujuhuhum nur, yaghbituhumul anbiya wasyuhada." Artinya, orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena keagunganku, maka mereka di akhirat nanti akan berada di mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Wajah mereka cahaya. Para nabi dan para syuhada iri terhadap mereka. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, amalan sangat luar biasa. Dan tidaklah orang yang beramal seperti ini kecuali, yaitu maksud saya mencintai karena Allah, kecuali hati mempunyai hati yang bersih. Yang ketiga, orang akan mendapatkan lezatnya manis iman, lezatnya iman, yaitu an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqdhafa finnar. Dia membenci untuk kembali kepada maksiat, kekafiran, keburukan, dosa, sebagaimana dia membenci untuk diceburkan ke dalam neraka. Ini mendapatkan lezatnya iman. Dan subhanallah, taubat itu sulit, Pak. Keutamanya tinggi, iya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa, dia seperti tidak mempunyai dosa sama sekali. Bahkan dosanya diganti dengan kebaikan dalam surah Al-Furqan ayat 70. Tapi bukan berarti taubat itu seperti seorang membalik telapak tangan. Sudah, berarti saya sekarang bukan begini lagi, saya sudah begini. Tidak. Harus perjuangan. Dia membenci untuk kembali kepada yang dia sudah pernah lakukan. Itu sulit. Ada beberapa faktor yang membuat sulit. Bisikan iblis, ajakan kawan-kawan, kebiasaan-kebiasaan buruk, itu harus dia lawan. Ya, harus dia lawan. Orang yang kecanduan sesuatu, bukankah dia tidak bisa meninggalkan kecanduan tersebut kecuali harus dengan usaha yang luar biasa. Kecanduan apa saja? Kecanduan maksiat. Naudzubillah, misalkan kecanduan masturbasi. Susah meninggalkannya. Harus dia benar-benar berjuang keras agar dia terbiasa untuk meninggalkan itu. Caranya misalkan setiap kali ada pikiran kotor dia harus keluar, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Harus keluar bertemu dengan orang-orang agar pikiran kotornya hilang. Kecanduan makan riba, apalagi kadang-kadang ketika kecanduan tersebut di situ penghasilannya, oh ini susah. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan spekulasi akal dia yang maha terbatas. Ini susah. Ya, kecanduan maksiat yang di situ dia mengais rezeki. Kecanduan berbuat bid'ah misalkan. Berbuat bid'ah.
Kenapa sulit untuk dinasihati? Bukan karena tujuannya, oh ini kan saya sedang ibadah, enggak, itu cuma kamuflase, topeng saja. Tapi di situ dia dapat uang, makanya dia mempertahankan bid'ahnya. Susah. Seperti kan kejadian waktu mau ditutup tempat lokalisasi, bukan malah sadar, insaf, berterima kasih, oh iya saya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalian. Enggak, malah pasang badan. Kami akan pertahankan ini sampai titik darah penghabisan. Orang titik darah penghabisan itu jihad di jalan Allah. Ini malah jihad di jalan maksiat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi apa? Karena dia penghasilan di situ. Makanya Bapak Ibu harus kuat. Ketika datang ujian harus kuat. Itu orang ketika meninggalkan sesuatu karena hanya membenci sesuatu tersebut karena Allah, maka sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, maka ini adalah mendapatkan lezatnya iman. Contoh misalkan, ya, ketika kita berpapasan, ini masalah-masalah kecil. Ketika kita berpapasan di jalan, di mana gitu, dengan wanita yang tidak senonoh pakaiannya, ya, kita menundukkan ketika terlihat sekilas langsung. Kalau berpapasan saya akan tundukkan pandangan, benar-benar tundukkan sampai berpapasan. Habis itu pun tidak noleh sambil garuk-garuk, enggak, ya, benar-benar tundukkan dan tidak melihat sedikit pun. Maka yang seperti ini mendapatkan kelezatan, terutama seperti yang saya bilang, yaitu yang kecanduan maksiat. Ini butuh perjuangan berat. Perjuangan itu yang akan dinilai oleh Allah. Bukankah ada cerita dalam riwayat Bukhari, seorang yang bertaubat, dia membunuh 99 orang. Kemudian dia bertaubat, dia ingin bertaubat, dia bertanya kepada ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Kata sang ahli ibadah, dia menjawabnya dengan perasaan, wah kamu 99 sudah, makan aja dosamu sana, enggak ada taubat bagimu. Akhirnya dia kesel, dibunuh orang ini. 100 dia membunuh. Bertanya kepada orang yang berilmu. Kata orang yang berilmu, Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan mengampuni dosa kamu, tetapi lebih baik kamu pergi berhijrah ke tempat yang lain. Makanya kadang-kadang orang yang bertobat itu disebut dengan kata-kata berhijrah, ya, pindah dari maksiat, kebiasaan dosa kepada ketaatan, keimanan, kesalihan. Akhirnya dia jalan dari tempat dia melakukan maksiat ke tempat ingin bertaubat, jalan. Di tengah perjalanan meninggal. Nah, ini usaha ini yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di dalam hadis tersebut dia lebih dekat kepada tempat taubatnya tadi. Malaikat masih bingung. Ini dimasukkan ke dalam neraka, ditulis dia hamba yang buruk atau hamba yang baik. Karena dia masih dalam perjalanan, belum benar-benar maksimal bertobat kepada Allah, masih dalam perjalanan untuk menuju tempat taubat dia. Maka ini perlu usaha. Dan subhanallah, saya sering mengungkap ayat ini. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Sebesar usaha untuk baik, maka sebesar itu petunjuk akan datang dari Allah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itulah 3 kapan seseorang mendapatkan manisnya rasa iman, dan itu semuanya perlu perjuangan, ya. Kemudian selanjutnya kita baca, penulis mengatakan, wa minas siyadati alatiha wa man ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah bi an saddathu al-makarihu amma huwa bisadadihi wa thannathu al-mihanu an maqsadihi fa huwa al-kadhibu fi da'wa al-iman fa innahu laysa al-iman bit-tahalli wat-tamanni wa mujarrad ad-da'wa hatta tusaddiquhu al-a'mal aw tukadzibuhu. Subhanallah, ini perkataan indah. Coba perhatikan, beliau mengatakan, ia pasti akan diuji apabila dia bersabar dalam perintah Allah
dan tidak memperdulikan kesulitan yang menghadang di hadapannya, maka dia adalah orang yang benar, mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan jalan kepemimpinan. Ini sudah kita bahas tadi. Dan barang siapa yang menjadikan ujian manusia itu seperti siksa dari Allah, artinya dia tidak tahan, dia menganggap ini ujian adalah siksa dari Allah, yakni bahwa dia terhalang oleh segala kesulitan dari tujuan yang ditempuhnya, dan dia dibelokkan oleh cobaan-cobaan dari maksud dan saran dan sasarannya, maka dia adalah pembohong dalam pengakuan keimanannya. Karena keimanan itu, nih lihat, ini perkataan yang indah. Karena keimanan itu bukanlah dengan kekaguman dan angan-angan, enggak. Ya. Dan sebatas pengakuan, enggak. Hingga perbuatan yang akan membenarkan atau mendustakannya. Jadi bukan cuma ngomong doang. Iman bukan hanya pengakuan, bukan hanya membanggakan diri, tetapi lihat amalnya. Itu yang menjadi ukuran. Ya. Makanya ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bisa ngaku cinta kepada Allah. Tetapi yang jadi permasalahan, apakah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu yang jadi permasalahan. Ya. Hingga perbuatan yang akan membenarkan atau mendustakannya. Ya. Al-iman laisa bitahalli wat tamanni. Iman itu bukan dengan angan-angan dan pengakuan, mujarradud da'wa, bukan dengan kekaguman, hatta tusaddiquhul a'mal au tukadzibuhu, hingga perbuatan yang akan membenarkan atau mendustakannya. Lihat amalnya, ya, jangan cuma lihat casingnya, lihat amalnya. Jangan cuma lihat luarnya, tapi lihat amalnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, lau ra'aita rajulan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma fala tusaddiqu. Kalau kamu melihat orang jalan di atas sungai, di atas air, terbang di udara, sholat Jumat di Mekah, maka kamu jangan percaya. Hatta tad'a amalahu 'alal kitabi was sunnah, sampai kamu letakkan amalnya ini sesuai dengan Al-Qur'an atau sunnah. Ya. Jadi jangan terlalu tertipu dengan tampilan luar, ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman semuanya oplosan. Sampai ustadz dioplos. Subhanallah. Ajib. Faqad jara 'ala al-umamil aqdamin ma dzakarahu Allah anhum massathumul ba'sa ayil faqr wadh-dharra ayil amrad fi abdanihim wa zulzilu bi anwa'il makhawif min at-tahdid bil qatl wan nafi wa akhdhil amwal wa qatlil ahibbah wa anwa'il madar hatta wasalat bihimul hal wa ala bihimul zilzal ila an istabta'u nasrallahi ma'a yaqinihim bih. Walakin li shiddatil amr wa dhiqihi qala ar-rasul walladzina amanu ma'a mata nasrullah falamma kana al-faraju 'inda ash-shiddah wa kullama dhaqa al-amru ittasa'. Qala Allah Ta'ala ala inna nasrallahi qarib fahakadha kullu man qama bil haqqi fa innahu yumtahan. Ini perkataan indah. Perhatikan. Sesungguhnya telah terjadi pada umat terdahulu apa yang diceritakan oleh Allah tentang mereka. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Malapetaka yakni kemiskinan, kesengsaraan yakni penyakit pada tubuh mereka, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam ketakutan, seperti ancaman pembunuhan, pengusiran, harta mereka diambil, pembunuhan orang-orang yang dicintai, dan macam-macam hal yang berbahaya, hingga kondisi mereka memuncak. Dan goncangan itu membuat mereka merasa bahwa kedatangan pertolongan Allah itu lambat, padahal mereka yakin akan kedatangannya. Akan tetapi karena situasi yang dahsyat dan kesulitannya itu, hingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Dan ketika datang pertolongan Allah pada kesusahan dan setiap kali perkara terasa sulit, kemudian menjadi lapang. Ini perkataan sangat luar biasa, ya.
Kullama dhaqal amru ittasa. Itu kaidah sudah. Apa itu kaidahnya? Lihat. Setiap kali perkara telah terasa sulit, maka pasti datang ke lapangan. Ini garis bawahi baik-baik. Ya. Setiap kali perkara telah terasa sulit, pasti datang ke lapangan. Itu janji Allah. Kullama dhaqal amru ittasa. Semakin sulit memuncak, pasti datang setelah itu kemudahan. Allah berfirman, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu selalu seperti itu. Nah, cuma masalahnya manusia ini kan tidak tahu akan hal gaib kapan. Ya, kapan datang. Misalkan dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Lunaskan hutang saya, lunaskan hutang saya, lunaskan hutang saya. Berdoa 5 tahun gak dikabul-kabulkan. Ya. Lunas apa? Kada bayar kah? Lunaskan hutang saya, lunaskan hutang saya. Ya. Berdoa 5 tahun gak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kemudian dia mulai melemah, mulai putus asa. Ketika ditanya, "Akhi, kenapa murung? Banyak hutang Ustaz." Habis itu sudah berdoa kah? Sudah usaha? Sudah berataan Ustaz? Panat sudah berdoa? Ya, capek saya sudah berdoa, capek, kata dia. Bahkan kepada ustadznya, 5 tahun belum doa Ustaz. Ya, capek saya doa. Padahal setelah dia ngomong itu datang jalan keluar. Ya, manusia itu buruknya begitu. Ya, karena ini sebabnya dia tidak mengetahui akan hal. Makanya kita harus tahu kaedahnya. Apa kaedahnya? Kullama dhaqal amru ittasa. Setiap kali datang kesulitan memuncak, pasti setelah itu ada. Makanya kalau orang sudah dapat kesulitan, Pak, muncak, jalan keluar depan enggak dapat, keluar belakang enggak dapat, kanan kiri enggak dapat, bawah enggak dapat. Maka pada saat itu yang kita berharap, ya sudahlah, mau diapakan saja oleh Allah, pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, ini perkara seperti ini membuat hati orang teguh, kokoh, kuat. Ya. Misalkan orang melamar perempuan, terus ditolak, nggak pernah tidak ditolak, tolak habis-habisan. Maka yakini setelah kesulitan pasti ada jalan keluar. Selalu seperti itu. Saya ja'alul, Allah tidak mungkin mungkir janji, itu mustahil bagi Allah. Allah itu bukan seperti makhluk. Tidak mungkin mungkir janji. Ya, penyakit semakin hari semakin tidak ada ketentuan. Maka semakin hari semakin berat, semakin hari semakin besar godaan. Maka pada saat itu pasti setelah itu ada apa? Ada kemudahan. Itu selalu seperti itu. Maka ini kaedah yang makanya saya bilang tadi, perkataan penulis ini luar biasa. Kullama dhaqal amru ittasa. Jadikan itu sebagai moto hidup. Setiap kali perkara terasa semakin sulit, maka pasti akan datang kemudahan. Selalu seperti itu. Lihat, dan pelajaran menarik juga dari ayat ini, beliau mengatakan sampai Rasul dan orang-orang beriman bersama mereka, yaitu para sahabat, mereka saking sulitnya kesulitan itu malah mengatakan mata nasrullah. Itu sampai Rasul. Jadi kalau seandainya manusia mendapatkan kesulitan, kemudian dia berat, merasa berat, itu wajar. Tapi yang harus kita lakukan adalah apa? Sabar. Merasa berat dengan ujian, wajar itu. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saja mengatakan seperti itu. Mata nasrullah, kapan datang? Khabbab ibnul Arad disiksa, Sumayyah disiksa, Yasir disiksa di hadapan mereka, Bilal disiksa di hadapan mereka. Saking banyaknya intimidasi, maka Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, beliau berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah?
Maka kemudian Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingat selalu seperti itu. Kapan kita dapat kesulitan apapun Pak, kesulitannya ya. Kesulitan apapun, kesulitan hidup, ekonomi, jodoh, hutang, penyakit, kesulitan agama, terlepas, bagaimana bisa terlepas dari maksiat, apapun kesulitannya. Maka perhatikan baik-baik, inna nasrallahi qarib. Itu janji Allah. Pertolongan Allah itu dekat. Dan ini ayat merupakan ayat hiburan bagi Nabi dan para sahabatnya. Ya. Dan juga itu semestinya menjadi hiburan bagi kita kapan ada masalah. Inna nasrallahi qarib. Letakkan itu. Pertolongan Allah pasti dekat. Maka orang tersebut akan kokoh, kuat, tegar, tidak mudah meringis, tidak mudah sedih, ya kuat. Kenapa? Karena dia yakin setelah ini pasti ada habis terang terbitlah, habis gelap terbitlah terang. Pasti selalu seperti itu. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa kullama ishtaddat alaihi wa sa'ubat idza sabara wa sabara ala ma huwa alaihi inqalabatil mihnatu fi haqqihi minhah. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Demikianlah setiap orang yang menegakkan kebenaran itu pasti akan diuji. Dan ketika persoalan semakin sulit dan susah, lalu dia bersabar dan tegar menghadapinya, niscaya ujian tersebut akan berubah menjadi anugerah. Dalam bahasa Arab, mihnah, sudah lama saya tidak nulis, mihnah itu ujian, minhah itu anugerah. Perhatikan, mihnah itu ujian. Di sini penulis mengatakan, ya, wa kullama ishtaddat alaihi wa sa'abat idza sabara wa sabara ala ma huwa alaihi inqalabatil mihnatu fi haqqihi minhah. Setiap kali dia mendapatkan ujian, persoalan semakin susah, lalu dia bersabar dan tegar menghadapinya, niscaya ujian tersebut akan berubah menjadi anugerah. Ya, minha. Bagus nama anak perempuan dikasih minha. Minha. Bisa pakai hak belakangnya, bisa enggak. Minha. Artinya apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya ujian. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya ujian ketika dia sabar. Misalkan seorang sudah nikah puluhan tahun atau 15 tahun, 10 tahun belum dapat anak. Ternyata dia akhirnya mendapatkan anak. Saya pernah bertemu di seseorang di daerah lain 15 tahun baru dapat anak. Ya. Jadi waktu itu menggendong anak kecil, saya bilang, "Pak, ini cucunya." "Enggak, ini anak saya. Baru saya mendapatkan anak setelah 15 tahun." Kadang kalau seorang suami istri yang sudah menikah, ya, 1 tahun, 2 tahun masih sabar. 3 tahun sudah mulai goyah. Sepertinya rumput tetangga lebih hijau. Ya, 4 tahun, 5 tahun, ya, tambah besar goyangannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara harus sabar. Mungkin setelah beberapa tahun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih nama minha. Artinya anugerah setelah datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus namanya anak. Wal masyaqqat rahat wa aqabahu dzalika al-intisar 'ala al-a'da wa shifaa'un fi ma fi qalbihi min ad-da' wa hadhihi al-ayah nadhiru qawlihi ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin wa qawluhu ta'ala alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, dan segala kesulitan itu menjadi ketenangan. Ya, lalu Allah menyusulkan semua itu dengan kemenangannya atas musuh-musuhnya. Nah, ini
perkara menarik. Ini sunnatullahil jariyah, ketentuan Allah yang berjalan juga. Setelah kesulitan, orang sabar, ada kemudahan. Dan kemudahannya plus dikasih oleh Allah. Artinya anugerahnya itu plus. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menginginkan kemenangan. Kemenangan kemudian setelah itu plus. Sifat orang berdoa yang dikabulkan oleh Allah setelah lama dia berdoa seperti itu. Selalu ketika ada pengabulan diberikan oleh Allah plus. Nabi Zakaria ketika beliau menginginkan anak, 110 tahun berdoa dapat anak. Baru setelah 110 tahun baru dapat anak Yahya. Itu pun Yahya tidak sembarangan. Yahya alaihi salam menjadi seorang sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Pemimpin, penguasa, dan nabi dari orang-orang saleh. Jadi bukan sekedar anak, tapi anak plus. Selalu pemberian Allah setelah kesulitan selalu seperti itu. Tinggal manusia yang sabar atau enggak, itu dia. Ketika ada kesulitan, dia sabar. Datang kemudahan dari Allah. Dan kemudahan ini sekali lagi apa? Ada bonusnya, plusnya. Anugerahnya itu ada bonusnya. Sama seperti ini. Nabi Muhammad SAW ketika para sahabatnya ditindas, maka mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan datang nasrullah? Ketika Allah mengatakan, inna nasrullahi qarib, akhirnya mereka menang. Menang bukan pada perkara itu saja. Akhirnya Islam menyebar kemana-mana. Subhanallah. Selalu mungkin bisa digaris bawahi, setiap doa yang dikabulkan setelah kesulitan, maka doanya akan dapat bonusnya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, ayat-ayat ini sejalan dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 142, kemudian surat Al-Ankabut ayat 1-3, seperti yang saya sebutkan. Ayat ini serupa surat Al-Baqarah ayat 214, serupa dengan Ali Imran 142, serupa dengan Al-Ankabut 1-3. Maka intinya Bapak Ibu saudara-saudari, sebenarnya kita harus lebih bersabar atas hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, ya. Berjuang itu pun bukan hanya sekedar dalam menggapai kesenangan. Dalam bertobat itu perlu perjuangan, Pak. Pernah seorang datang kepada saya. Beliau mantan begal, pembunuh bayaran. Datang ke rumah, pembunuh bayaran. Dan ini cerita hakiki, Ustadz asal tahu saya pembunuh bayaran. Dalam hati saya, wah ini cuma berdua gitu ini. Lumayan juga ini. Kemudian beliau menangis setelah itu. Saya sudah bertobat Ustaz, tapi apakah berjalan taubat memang sulit Ustaz? Maka saya katakan, iya Pak. Orang bertobat tidak seperti membalik telapak tangan. Dia harus berjuang. Mungkin itu ketika dia tobat, begitulah Allah caranya untuk menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, bertobat dari mencari rezeki dengan cara seperti itu, akhirnya dia terhutang sana sini. Kalau saya pulang, maka saya akan dikejar-kejar orang. Maka saya katakan, hadapi. Itulah mungkin penghapus dosa kita yang telah lalu. Ya, jadi taubat itu perlu usaha. Tidak seperti membalik telapak tangan, tidak seperti jalan di atas jalan yang penuhi dengan bunga-bunga indah. Enggak. Kadang dia bertobat, naik, kemudian ada kawannya ngajak lagi, jatuh lagi. Taubat lagi, naik. Ada kebiasaan buruk, dia kalah lagi dengan kebiasaan buruk, jatuh lagi. Ini menyebabkan manusia harus benar-benar sabar dalam bertobat. Bukan hanya dalam menghadapi musibah. Ingin menjadi lebih baik, membuat perbaikan, itu pun harus sabar. Bertobat, memperbaiki diri dari amalan-amalan yang sudah sering kita tinggalkan. Misalkan baca Quran, zikir pagi sore, sholat malam. Kadang dia ingin bangun sholat malam, ya, penuh dengan perjuangan. Bangun, dibangunin istrinya, bangun. Habis itu tidur lagi. Malam pertama begitu, malam kedua bangun. Habis itu bangun, berdiri sebentar, tidur lagi. Ini ujian terus, ya, sampai dia terbiasa. Maka itulah bertobat itu dan memperbaiki diri perlu perjuangan.
Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Sebesar usaha, sebesar itu petunjuk Allah datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.